Halo, selamat pagi. Apa kabar? Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat. Ibu ucapkan selamat bertemu lagi di semester genap ini. Anak-anak, kita tahu bahwa pandemi virus corona belum berakhir, maka kita melanjutkan pembelajaran kita secara daring. Oleh sebab itu, Ibu berharap anak-anak tetap semangat dalam mengikuti semua proses pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Dan Ibu tetap ingatkan bahwa memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak sehingga kita semua dapat terhindar dari wabah virus corona. Baiklah anak-anakku semuanya, pagi hari ini kita akan belajar pelajaran seni budaya kelas 8 bab 9. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Pelajaran kita saat ini adalah seni budaya kelas 8 bab 9 membuat poster. Sebelum kita mempelajari bagian ini lebih lanjut, mari kita perhatikan peta kompetensi pembelajaran. Anak-anak, adapun peta kompetensi pembelajaran membuat poster adalah yang pertama, konsep poster, yang kedua, syarat membuat poster, dan yang ketiga, bahan dan alat membuat poster. Setelah mempelajari bab 9 ini, siswa diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi jenis bahan dan teknik pembuatan poster. 2. Memahami jenis bahan dan teknik pembuatan poster. 3. Membuat poster dengan berbagai bahan dan teknik. Dan yang terakhir, 4. Menghargai warisan budaya ragam hias Nusantara. Agar tujuan pembelajaran ini dapat tercapai dengan baik, maka diharapkan seluruh siswa dapat menyimak video ini dengan baik dan menonton video ini sampai selesai. Berbicara tentang poster, poster bukanlah hal yang asing bagi kita semua. Tentu kita semua tahu apa yang dimaksud dengan poster. Namun, Ibu ingin menjelaskan. Poster merupakan salah satu sarana cara untuk menyampaikan pesan. Isi pesan pada poster biasanya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Poster juga sering digunakan untuk mempromosikan pertunjukan seperti pementasan film, tari atau musik, dan teater. Poster juga digunakan untuk mengkampanyekan seperti kesehatan, lingkungan, dan sejenisnya. Mari kita perhatikan beberapa contoh poster sebagai berikut. Nah, di sini bahasa yang digunakan adalah bahasa yang mudah dipahami. Dan tentunya tujuan dari semua poster ini adalah mempromosikan sesuatu. Apakah itu tentang lingkungan hidup, tentang kebersihan, tentang pendidikan, dan lain sebagainya. Anak-anak, mari kita memperhatikan yang pertama, konsep membuat poster. Poster merupakan sebuah karya seni yang membuat komposisi antara huruf dan gambar.
Poster dibuat dalam berbagai macam ukuran sesuai dengan kebutuhan. Ada poster yang dibuat dengan ukuran yang besar, tetapi ada juga yang dibuat dengan ukuran yang kecil. Nah, penempatan poster juga tergantung pada media atau bahan yang digunakan. Ada poster yang sering ditempelkan pada dinding jika menggunakan media kertas. Namun, poster juga sering ditempelkan pada baliho jika ukurannya besar. Adapun ciri utama dari poster yaitu mempunyai sifat menarik perhatian mata, sehingga berbagai desain poster dibuat berwarna-warni lengkap dengan warna kontras sehingga menarik perhatian. Sedangkan fungsi poster yaitu menyampaikan pesan secara singkat dengan menggunakan kata dan gambar. Untuk itu, dalam pembuatan poster ada kesatuan utuh antara gambar yang ditampilkan dengan kata yang ditulis. Mari kita perhatikan contoh poster berikut. Antara tulisan dan gambar saling mendukung. Tulisannya, raih prestasimu, sukses menantimu. Kalimatnya singkat, jelas, dan padat, dapat dipahami oleh semua orang. Dan tujuannya ajakan agar siswa-siswi tetap semangat dalam belajar. Orang yang rajin belajar pasti akan sukses. Yang kedua, syarat membuat poster. Untuk membuat sebuah poster dibutuhkan beberapa syarat, baik dalam bentuk gambar maupun kata-kata. Ada beberapa langkah yang harus dilalui dalam membuat poster. Langkah yang pertama adalah 1. Menentukan topik dan tujuan. Sebelum membuat poster, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tema. Penentuan tema berdasarkan apa yang ingin disampaikan. Misalnya, kita membuat tema tentang anti korupsi. Nah, berdasarkan tema tersebut, kemudian kita mulai pikirkan bentuk visualisasinya dan kata yang digunakan untuk memperkuat gambar visual tersebut. Yang kedua, membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Poster berfungsi mengirim pesan kepada orang yang melihatnya. Untuk itu, pilihlah kata yang singkat tetapi berkesan. Dengan melihat kata dan gambar, orang akan senantiasa ingat terhadap pesan yang ingin disampaikan. Orang yang melihat poster secara cepat. Untuk itu, buatlah kalimat yang singkat agar bisa dibaca hanya dalam waktu beberapa detik saja. Yang ketiga, menggunakan gambar. Nah, selain menggunakan kata atau kalimat, poster juga disertai dengan gambar. Penggunaan gambar sebagai salah satu penyampaian pesan yang paling menarik. Proporsi penggunaan gambar dengan kata atau kalimat disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang akan disampaikan. Yang keempat, menggunakan media yang tepat. Penggunaan media dalam pembuatan poster dapat disesuaikan dengan tempat poster akan diletakkan. Jika poster tersebut diletakkan pada papan baliho, maka media yang akan digunakan dapat berupa kain atau sejenisnya. Namun jika poster tersebut akan diletakkan pada dinding, maka dapat menggunakan media kertas. Nah, ini adalah 4 syarat dalam membuat poster.
Berikut kita perhatikan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat poster. Poster dapat diterapkan pada beberapa jenis bahan seperti kertas, karton, bahkan kanvas. Bahan-bahan yang digunakan dapat berupa alat menggambar manual dan alat menggambar digital, contohnya komputer. Mari kita perhatikan beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam membuat poster, antara lain 1. Pensil menggambar. Pensil yang digunakan dalam menggambar yaitu ukuran pensil 2B sampai 6B. Yang kedua, pulpen. Pulpen digunakan sebagai alat untuk membuat gambar dengan karakter tegas pada garis-garis gambarnya. Yang ketiga, kuas lukis. Kuas digunakan untuk membuat poster berbahan kain ataupun jenis kanvas yang biasanya untuk membuat sebuah lukisan. Untuk membuat poster dengan berbahan kuas terdiri dari 2 macam cat yang digunakan. Yang pertama adalah cat minyak dan cat berbahan dasar air. Yang keempat, komputer. Membuat poster dapat juga menggunakan media komputer. Selain lebih mudah, penggunaan komputer dapat membuat poster dinilai lebih efektif karena kita tidak khawatir akan kesalahan, baik pada tema, naskah, gambar, dan warna yang telah dibuat. Dengan media komputer kita dapat melakukan perbaikan kesalahan pada poster yang mengalami kesalahan dalam proses pembuatannya. Ini adalah 4 alat dan bahan yang digunakan untuk membuat poster. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang membuat poster. Melalui pelajaran kita saat ini, kita mengerti bahwa poster merupakan sarana untuk menyampaikan pesan kebaikan kepada setiap orang. Pesan yang disampaikan melalui bahasa gambar dan kata. Keduanya merupakan satu kesatuan yang utuh. Oleh sebab itu, pilihlah kata yang santun dan bijak sehingga orang yang membaca mendapatkan inspirasi dan pencerahan. Kita dapat menyampaikan hal tersebut dengan menggunakan poster mini yang berisi kata-kata bijak. Dengan belajar membuat poster, pada hakikatnya kita juga belajar mengajak orang lain untuk membuat kebaikan. Nah, anak-anak, Ibu sudah menjelaskan materi pelajaran kita saat ini, yaitu membuat poster. Ibu ingin memberikan tugas kepada anak-anakku sekalian. Tolong buat poster yang berjudul anti korupsi. Kalau sudah selesai, nanti dikumpulkan kepada Ibu ya. Baiklah, pembelajaran kita Seni Budaya kelas 8 bab 9 hari ini sudah selesai. Jika ada hal-hal yang belum dipahami dan tidak dimengerti, silakan bertanya kepada Ibu. Baiklah, kita mengakhiri kelas kita hari ini dengan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Pelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kita semua.
Tetap semangat, jaga kesehatan, dan ingat pesan ibu, cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Sampai ketemu kembali ya. Selamat siang.